Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini teman-teman, kita berada di lahan yang dulu pernah menjadi milik perusahaan. Nah kita akan menggarapnya teman-teman. Sekarang sudah milik kita. Apakah teman-teman punya cerita yang sama dengan kita? Begini ceritanya teman-teman. Nah teman-teman, dulunya di sini lahan kebun kita. Karena seringnya pihak perusahaan datang untuk membebaskan lahan kita, akhirnya kita setuju dengan syarat. Yang pertama diganti dengan uang, dan yang kedua diganti dengan lahan juga. Karena kita yang paling belakangan dibebaskan di sini teman-teman. Nah, kurang lebih 10 orang lah yang punya lahan di sini yang sudah duluan dibebaskan. Nah akhirnya disetujuilah oleh pihak perusahaan teman-teman, kurang lebih luas sekian sebagai bentuk kompensasi dari lahan kita yang ditambang oleh pihak perusahaan. Nah teman-teman, kalau teman-teman punya cerita yang sama, teman-teman bisa memakai cara saya agar kita tidak kehilangan lahan teman-teman. Nah jadi kita bisa mengelola lagi lahan yang baru teman-teman. Nah kurang lebih begitu singkat ceritanya teman-teman. Nah teman-teman, ini kolam yang sekarang teman-teman kurang lebih 1 tahun ditinggalkan. Di sini banyak sekali ikannya teman-teman, bermacam-macam jenis. Bebas cari ikan di sini asalkan jangan meracun dan menyetrum. Oke teman-teman, kita akan ke lahan yang akan kita garap. Nah ini teman-teman, lahan yang akan kita garap. Ini awalnya milik orang kampung juga teman-teman, selanjutnya dibebaskan oleh pihak perusahaan. Nah ini ada duriannya teman-teman, sudah besar duriannya. Nah sekarang kita yang akan menggarap teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana cara kami menggarap? Ikuti terus teman-teman. Nah kalau teman-teman mau tahu cara orang Kalimantan menggarap lahan, jangan di skip teman-teman. Nah kita garap dari awal hingga nanti ditanami teman-teman. Nah ini teman-teman, tahap pertama kita tebas teman-teman. Nah ini cara orang Kalimantan nih teman-teman. Nah bagaimana cara teman-teman di daerah lain? Nah ini yang pertama, tahapan pertama kita tebas menggunakan parang teman-teman. Jangan lupa juga pakai pengait. Nah pengait ini dari kayu. Nah ini agar memudahkan kita menebas teman-teman. Nah, kalau orang Kalimantan garap lahan namanya menebas teman-teman. Nah ini tahapan pertama, menebas. Ini kalau kami di sini teman-teman, menebas ini harus bersih teman-teman, sampai ke tanah bersihnya teman-teman. Ini agar memudahkan tahap selanjutnya membersihkan teman-teman. Nah teman-teman, ini namanya akal belaran. Nah kalau kami di sini menyebutnya akal belaran. Nah mungkin di tempat teman lain lagi namanya teman-teman. Nah ini alhamdulillahnya teman-teman tidak keras akarnya, sehingga kita mudah menebasnya. Nah ini harus kita kupas teman-teman akarnya, jangan sampai ada yang ketinggalan teman-teman, harus bersih. Karena kalau ada akar yang ketinggalan nanti cepat tumbuhnya teman-teman. Nah memang teman-teman kalau kita menebas akar ini teman-teman agak lambat teman-teman. Beda halnya kalau kita menebas semak kayu teman-teman. Nah kalau kayu agak cepat teman-teman, karena kalau akar ini kita harus mengupasnya sampai ke bawah teman-teman, sampai bersih. Nah teman-teman, sudah lumayan luas yang kita tebas. Nah kolamnya juga mulai nampak sudah teman-teman, mantap sekali pemandangannya.
dari atas sini. Nah teman-teman, kita akan melanjutkan teman-teman menebasnya. Nah kalau di sini agak jarang akarnya teman-teman, ini agak cepat kita menebasnya di sini. Nah ini akar teman-teman, akar belaharan ini teman-teman, sudah bisa besar akarnya. Banyak sekali airnya teman-teman. Nah sayangnya tidak bisa diminum teman-teman. Nah ini akar belaharan juga teman-teman, banyak sekali airnya. Nah di sini banyak sekali teman-teman tanaman, mulai karet, durian, rambutan, cempedak, nangka, mempelam, banyak teman-teman. Nah ini kalau yang kecil-kecil begini mudah teman-teman kita menebasnya, cepat teman-teman. Beda halnya dengan kita menebas akar tadi teman-teman. Kalau akar tadi ya lambat. Nah ini teman-teman yang nampak ini pohon karet teman-teman, sudah besar. Nah itu yang pohonnya besar itu karet teman-teman, karena kelihatannya lama sekali. Yang punya dulu tidak datang ke kebun membersihkan kebun, mungkin ada 5-10 tahun mungkin. Yang orang yang punya kebun ini dulu tidak pernah membersihkan kebunnya. Lihat saja akarnya teman-teman, sudah besar. Nah teman-teman, besar sudah akarnya. Nah ini rimbun sekali teman-teman di atas. Di atasnya rimbun sekali akarnya. Ini nanti kalau kita menebang kayunya ini agak sulit teman-teman. Tidak bisa satu persatu, karena sudah dirambati akar di atas. Nah teman-teman, ini akar belaharan juga banyak sekali airnya teman-teman. Nah teman-teman, ini akar juga teman-teman, akar belaharan juga, tapi ini besar teman-teman, hampir sebesar paha. Ini yang besarnya agak keras. Ini akarnya kita potong-potong agar mudah kita mengangkat. Nanti kita membersihkan di tahap selanjutnya teman-teman. Lumayan keras teman-teman akarnya. Nah, karena lama sekali yang punya kebun ini tidak pernah ke kebun teman-teman. Nah ini karet teman-teman, ini karet, banyak sekali karet di sini. Ya kurang lebih 100 pohon lah karetnya, sudah besar teman-teman. Nanti karet ini kita tebang teman-teman. Nah ini karet semua teman-teman. Kemungkinan durian, lay yang akan kita biarkan teman-teman, yang lain akan kita tebang semuanya. Rencananya kita mau nanam durian teman-teman. Nah ini durian teman-teman. Nah ini kita bersihkan, kita biarkan. Ini tidak kita tebang teman-teman. Duriannya masih kecil. Ya kalau durian teman-teman, kalau sudah jadi hutan begini lambat sekali perkembangannya, pertumbuhannya. Beda halnya dengan karet. Nah kalau karet bisa mengimbangi kayu-kayu yang lain teman-teman. Kalau duriannya harus bersih. Nah kalau tidak bersih bisa-bisa mati teman-teman. Nah, banyak sekali teman-teman akarnya, sudah besar. Karena lama sekali tidak diurus yang punya dulu teman-teman. Nah kita potong-potong begini agar kita mudah mengangkatnya nanti teman-teman. Nanti kita kumpulkan, nanti kita bersihkan. Oke teman-teman, ini tebasan kita hampir selesai.
tinggal sebelah sini. Nah, yang sebelah sini akar saja teman-teman. Nah, hampir tidak ada kayunya. Nah teman-teman, di sini akar semua karena kayunya habis mati dirambat di akar teman-teman. Nah ini bahayanya akar ini teman-teman. Kalau di kebun kita, kalau merambati ke pohon tanaman kita mati teman-teman. Karena akar ini cepat sekali merambatnya, perkembangannya cepat, pertumbuhannya teman-teman. Makanya kalau kebun kita ada akar ini cepat-cepat dibersihkan teman-teman. Nah teman-teman, sambil menebas, sambil bekerja, kita sambil bakar singkong, bakar ubi. Nah untuk mengganjal perut teman-teman, karena sudah hampir setengah hari teman-teman kita bekerja. Lumayanlah teman-teman untuk mengganjal perut. Sambil menunggu matang kita kerja. Sekali-kali kita cek apakah sudah matang atau belum. Nah teman-teman, sepertinya ini sudah matang. Kita bersihkan kulit luarnya teman-teman. Nah teman-teman, kita tinggal mencicipi. Nah ini teman-teman, enaknya kalau kita makan di hutan, walaupun hanya bakar singkong, rasanya sedap sekali. Oke teman-teman, yang suka dengan video ini silahkan di subscribe. Nah teman-teman, terima kasih juga teman-teman sudah menonton. Nah tinggalkan komentar teman-teman di bawah teman-teman. Ikuti terus teman-teman ya kelanjutannya, bagaimana cara kami orang Kalimantan menggarap lahan sampai menanam sampai panen nanti teman-teman, insya Allah teman-teman. Oke teman-teman, kita akhiri dulu videonya. Mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.